Mewabahnya COVID-19 sungguh sangat mempengaruhi dunia pendidikan. Dahulunya kegiatan belajar dan mengajar atau KBM yang dilaksanakan offline, kini berubah nama menjadi online. Metode KBM terbarukan tersebut, sifatnya seperti memaksa semua pelaku dunia pendidikan untuk mau tidak mau harus menjalaninya. Akhirnya, karena ketidaksiapan moral dan material, sebagian siswa-siswi dan guru terkadang mengalami kendala. Namun karena didorong oleh spirit dan semangat akan kondisi yang dihadapi maka selalu saling mengisi keterbatasan itu di antara mereka, baik secara penguasaan dan kepemilikan perangkat lunak, seperti HP dan komputer. Secara umum, siswa-siswi persekolah di Kota Kupang, baik SMP, SMA dan SMK, jumlah yang tidak memiliki HP dan komputer sangat kecil tetapi hal itu menjadi problematika bagi warga pendidikan. Di balik fakta itu, tidak melemahkan totalitas para pahlawan tanpa tanda jasa untuk selalu memotivasi siswa-siswi dalam meraih masa depan mereka. Begitu pula siswa-siswi, mewabahnya COVID-19 bukanlah rintangan yang mampu meredam niat mereka untuk pasrah pada keadaan dan selalu berharap belas kasihan dari guru-guru mereka. Hal itu terbukti, tanpa dikomandai namun merasa tahu diri dan bertanggung jawab, serta berkewajiban sebagai siswa-siswi, mendatangi sekolah untuk mengikuti KBM dan ujian secara offline. Jumlah mereka tidak terlalu signifikan. Angkanya terlalu kecil, bahkan dari penelusuran media ini, setiap sekolah hanya berkisar 3-5 orang saja. Hal itu seperti yang terjadi pada SMK Negeri 6 Kota Kupang yang dinahkodai oleh Yonas Hama, SPD, MM. Untuk lebih jelasnya, saksikan dan tonton hasil wawancara kami bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Kota Kupang, Yonas Hama, SPD, MM, pada Kamis tanggal 11 Juni 2020 di ruangannya. Kaitan dengan adanya pandemi COVID-19 tentunya sangat berpengaruh pada kelangsungan kegiatan proses belajar mengajar ada di sekolah istimewa di SMK Negeri 6 Kupang. Namun dengan berlangsungnya kondisi ini pada akhirnya pada edaran-edaran baik dari Bapak Gubernur bahkan dari Dinas memungkinkan pada pihak sekolah untuk dapat mensiasati dan rangka untuk kebutuhan pelayanan KBM itu bisa dapat terpenuhi kepada setiap anak didik. Karena itu kami khusus di SMK Negeri 6 Kupang dapat menempuh itu proses pembelajaran secara online. Secara online sejak pada pertengahan Maret sampai dengan hari ini ada khusus untuk minggu ini kami sudah lakukan sejak dari tanggal 8 Juni. Hari ini sudah masuk pada hari yang keempat dalam pelaksanaan ujian secara online. Pada sisi yang lain bahwa tentunya tidak semua anak memiliki perangkat pembelajaran yang mendukung dalam kelangsungan secara online. Cara yang kami tempuh bagi mereka yang sama sekali tidak mempunyai HP. Ada beberapa pola yang dapat kami tempuh bahwa ada anak-anak yang sama sekali tidak memiliki HP. Itu melalui rapat tim manajemen telah sepakati membentuk tim kecil untuk dapat mengadakan setiap materi pembelajaran dalam bentuk tugas-tugas tertentu oleh setiap guru mata pelajaran itu secara manual, lalu oleh guru-guru itu dapat mengantar kepada setiap anak melalui alamat-alamat yang terukur sepanjang mereka masih berada di wilayah Kota Kupang. Bagi kami untuk pola yang pertama, sama sekali bagi mereka yang tidak mempunyai HP adalah kesulitan kami bagi mereka yang sudah pulang kampung. Memang HP sama sekali tidak punya dan kami upaya untuk kalau berkenan ada HP tetangga bisa dijadikan sebagai bagian dalam rangka untuk dapat menjawab kebutuhan itu. Itu pun juga kami sulitan dan itu jumlahnya tidak lebih dari 3-4-5 orang. Yang kedua, bagi mereka yang mempunyai HP tetapi tidak berbasis Android, HP center misal seperti itu. Ini pun juga sangat kesulitan bagi kami, tetapi kami datakan lalu melalui teman-teman guru dalam rapat kesepakatan dengan tim manajemen, maka itu akan dapat dibantu juga selain mereka berkesempatan untuk datang di sekolah 1-2 orang, tetapi umumnya kami antar tugas-tugas kepada mereka untuk dapat membantu melayani. Bahkan
ada mereka yang mempergunakan HP tetangga, lalu itu bisa dapat dibantu untuk layani. Nah, demi kelangsungan, umumnya bagi mereka yang mempunyai HP Android dan juga HP Center, berdasarkan edaran dari Bapak Gubernur, bahkan dari Kemendikbud dan Juknis dari Dinas, maka tentunya kami akan bantu dengan pulsa. Kali ini masuk tahap yang kedua. Yang pertama itu sebesar 75.000, masuk pada tahap yang kedua ini 50.000. Dengan pertimbangan oleh mereka bisa dapat maksimalkan dalam menjawab kebutuhan pelaksanaan ujian semester kenaikan kelas dimaksud. Ada tidak Pak dari anak-anak asuh Bapak ini yang mungkin sampai akhirnya ada juga yang tidak mendapatkan nilai karena mungkin ketidakadaan fasilitas penunjang untuk KBM seperti perangkat pelunak laptop atau handphone ini Pak? Bagi kami tidak ada istilah bahwa tidak ada nilai, karena sepanjang ini sampai dengan rapat kami all out terus, rapat setiap hari hanya menjawab kebutuhan bagi anak-anak yang mengalami persoalan-persoalan seperti itu. Sehingga hasil rapat sampai dengan kemarin dulu itu disepakati bahwa ada yang kita miliki bahwa bagi setiap anak itu tidak punya, tetapi mereka tetap hak untuk dapat nilai. Hingga sisi lain kami upaya untuk menempuh dengan manual harus sampai di rumah. Siswa yang mengikuti kegiatan KBM di SMK 6 ini jumlahnya berapa banyak Pak? Kurang lebih 600 siswa yang dapat mengikuti. Apal pasti, tapi seperti itu untuk kelas 10 dan kelas 11. Bagaimana menepis image bahwa kebanyakan anak tidak punya perangkat lunak ini hanya berharap belas kasihan dari guru Pak? Sebenarnya bukan mendapat belas kasihan, tetapi sisi lain mereka ada berupaya, dan itu hak mereka. Kami punya kewajiban adalah wajib untuk dapat memenuhi tatkala mereka mengalami kendala-kendala seperti itu. Sampai dengan hari ini kurang lebih ada juga 4 orang yang tidak punya tetapi rela untuk datang di sini dan kami tetap layani. Hingga kami ada grup yang secara umum setiap tugas-tugas dari setiap guru mata pelajaran itu oleh tim manajemen menghandle, sehingga ketika 1-2 datang tetap kami upaya secara manual dapat melayani atau dapat kami gandakan untuk mengantar ke rumah mereka sesuai dengan alamat yang terhubung. Untuk menghadapi PPDB 2020-2021, SMK 6 menyikapinya seperti apa? Terima kasih. Memang untuk menghadapi PPDB yang oleh media telah meliput bahwa akan berlangsung gelombang pertama dari tanggal 15 sampai dengan 22 Juni. Bagi kami SMK Negeri 6 Kupang, PPDB secara online ini bukan hal baru. Sudah terbiasa dengan pelaksanaan online sehingga pada dasarnya kami sudah siap. Tentunya sambil menunggu juknis dari Dinas Pendidikan. Akan memperlakukan new normal pada tanggal 15 ini, bagaimana SMK menghadapi new normal? Normal ini pun juga baru wacana, tetapi simulasi yang berkenan untuk dijadikan sebagai acuan bagi setiap satuan pendidikan belum diperoleh. Dengan demikian kami masih menunggu untuk nanti new normal ini, kalaupun diberlakukan, tetapi informasi sampai dengan hari ini belum jelas juga. Bagaimana pengamanan di Repsel dan teman-teman guru sini sama anak-anak sekarang COVID ini Pak? Kami upayakan untuk menyediakan segala fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan COVID-19, antara lain seperti tempat cuci tangan, itu semua ada di depan, kemudian dengan masker, bagi anak-anak yang kalau tidak punya masker, kami akan siapkan. Ada beberapa siswa yang memang hasil pemantauan, hasil kunjungan BP dan beberapa guru, ada anak-anak yang memang sungguh memprihatinkan, seperti anak yatim piatu. Oh, ada juga ya? Ada. Pada sisi lain kami pada akhirnya sepakat, sudah anak yatim piatu, kita mau buat apa? Mereka asal ada kemauan untuk belajar, kita kasih bebas dari tingkat dasar sampai dengan terakhir. Yang kedua, ada guru-guru yang bersedia untuk beri sumbangan dari rasa perpuluhan setiap guru, dan itu diantar lalu doa bersama dengan mereka, dan kami bersyukur dia sudah berpartisipasi, dan kami hanya cuma bagaimana dia mencapai tujuan. Pada dasarnya kami SMK 6 justru dari bidang teknologi itu, informatika, kami sudah sangat siap untuk dapat menghadapi, karena beberapa ajang kompetisi justru SMK Negeri 6 Kupang keluar sebagai orang yang berhasil.
Kalau secara khusus berapa persen Pak praktek di sekolah ini Pak? Teori baru-baru untuk kelas 11 itu 6 bulan. 6 bulan, bahkan ada 22 orang mengikuti PKL di Jogja. Pas sesudah 3 bulan harus 6 bulan, tetapi karena penetapan COVID pada wilayah itu berzona merah, maka sebelum itu kami sudah harus kasih.